analisa fundamental pengaruh SWF terhadap kinerja saham BUMN kekaryaan. Dalam hal ini adalah Waskita Karya, PTPP, Wijaya Karya, dan satu lagi Adikarya. Sejak akhir tahun kemarin, pemerintah sudah ramai ya, Pak Luhut Panjaitan sudah ngomong tentang SWF, Sovereign Wealth Fund, yaitu lembaga pengelola dana keuangan negara, pengelola keuangan untuk membantu BUMN-BUMN yang saat ini, khususnya BUMN-BUMN kekaryaan yang saat ini sedang menghadapi kendala cash flow. Walaupun sebenarnya menurut saya kinerja BUMN tersebut nggak jelek-jelek amat gitu. Apa sih SWF itu? SWF adalah lembaga pengelola atau untuk mengakumulasi modal pemerintah dan juga mengundang atau melibatkan lembaga-lembaga investasi dunia. Seperti kita tahu ada di sana disebutkan juga ada Blackstone, BlackRock, juga dana-dana investasi dari Timur Tengah yang jumlahnya cukup banyak potensinya. Dan seberapa besar sih sebetulnya daya tarik dari BUMN-BUMN kita, dari proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang dikerjakan oleh BUMN kekaryaan tersebut, dan bagaimana growth-nya sebenarnya. Kalau kita lihat sekilas, memang liabilitas dari perusahaan-perusahaan kekaryaan tersebut tinggi sekali dibandingkan dengan ekuitasnya. Tetapi kita tidak bisa menyamakan ya perusahaan yang di bidang consumer good dengan perusahaan yang di bidang project-project yang multi years tersebut, dan juga kita nggak bisa menyamakan perusahaan kekaryaan multi years tersebut dengan perbankan juga. Jadi tiap-tiap sektor perusahaan itu mempunyai karakteristik sendiri. Kenapa BUMN tersebut liabilitasnya sangat tinggi? Itu sebetulnya justru daya tarik. Itu adalah sebenarnya suatu potensi bahwa perusahaan tersebut bisa mengakumulasi ekuitasnya sendiri menjadi aset yang lebih besar dengan melalui liabilitasnya. Proyek-proyek multi-years tersebut dilakukan pembayarannya per termin. Jadi ada 30% baru dibayar, 40% dibayar, 50% dibayar, dan walaupun sudah selesai 100% pun masih ada deposit yang ditinggalkan untuk garansi proyek gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa menyamakan antara proyek multi-years dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Dan justru liabilitas yang tinggi, kewajiban yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut agresif menciptakan revenue, menciptakan proyek-proyek baru, sehingga secara liabilitas pun pihak ketiga atau perbankan memiliki trust yang tinggi untuk membiayai proyeknya itu. Ini bukan karena dia perusahaan BUMN terus perbankan dengan senang hati mengeluarkan, karena memang dalam proyek kan ada kontrak kerja yang itu bisa memang di bahasa gampangnya itu digadaikan gitu ya, digadaikan sehingga proyek tersebut bisa berputar. Dan dengan sistem seperti itu justru menguntungkan. Efektivitas modal sendiri dari BUMN tersebut menjadi sangat bagus karena dia dibiayai oleh pihak ketiga, tidak harus mengeluarkan modal sendiri gitu. Apa hubungannya dengan SWF tadi ya? SWF adalah dia berusaha empower, berusaha memaksimalkan apa yang sedang dikerjakan oleh BUMN kekaryaan tersebut. Jadi seperti ini, apabila SWF tersebut berhasil menghimpun dana dan memasukkannya ke dalam BUMN kekaryaan tersebut dengan mekanisme misalkan pelepasan aset, kita tahu bahwa seperti Waskita Karya tersebut menguasai banyak jalan tol gitu ya.
Dilihat dari tahun sekarang ini, memang jalan tol tidak menguntungkan. Tapi coba kita buka perspektif lebih ke belakang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, jalan tol itu pasti akan lebih menghasilkan gitu. Trafiknya lebih tinggi, yang otomatis revenue-nya dari jalan tol tersebut lebih memberikan dampak pada pemasukan perusahaan. Dan sebenarnya seperti waskita karya tersebut tidak perlu dia terpecah konsentrasinya menjadi pengelola jalan tol juga. Lebih baik dia melepaskan aset yang berupa jalan tol tersebut ke pihak ketiga dan mendapatkan dana segar dari aset tersebut. Itu lebih bisa dia fokus pada proyek-proyek baru gitu. Memang dalam hal ini ada keterbatasan ya dari BUMN tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya SWF tersebut, pemerintah atau lembaga SWF tersebut menalangi dulu gitu istilahnya. Jadi ada berbagai option yang tersebut akan meningkatkan daya tawar BUMN tersebut justru. Jadi misalkan gini, kalau sekarang BUMN tersebut mau nggak mau, ya udah lepasin aja aset kamu kalau nggak mau jual murah. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya opsi SWF tersebut, saya nggak perlu lepaskan aset saya kalau kamu nggak mau jual, beli lebih mahal gitu. Karena ada SWF yang mau nalangi, dan itu bukan karena apa dia BUMN dia, karena memang nilai ekonomisnya ke depan seperti proyek-proyek pabrik baja yang dikerjakan oleh Wika pun saat ini juga mempunyai potensi pendapatan di masa depan yang tinggi gitu. Dan sekarang memang kalau dilihat di neraca pembukuannya, laporan keuangannya, itu nggak ada pemasukan seperti itu. Memang lagi di-develop gitu lah. Jadi ini sangat bagus sekali ide dari pemerintah untuk menciptakan lembaga SWF ini, sehingga BUMN tersebut fokus untuk berproduksi gitu. Soal asetnya nanti dipindah tangankan atau dijual atau dikelola oleh SWF dengan imbalan dana segar, itu urusan lain, dan itu akan memperkuat BUMN secara permodalan, dan dia akan bisa lebih ekspansi karena kita tahu bahwa pembangunan bandar udara, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan itu meningkatkan efisiensi secara ekonomi makro di Indonesia gitu. Karena rantai distribusinya lebih lancar, ekonominya lebih efisien, dan menghilangi hambatan-hambatan produksi dan distribusi yang selama ini ada gitu. Sekarang apa dampaknya? Kalau kita sudah melihat begitu banyak keunggulan ke SWF yang diluncurkan efektif 1 Januari 2021 ini, dan sekarang sudah di bulan kedua gitu. Artinya apa? Bahwa sedikit demi sedikit SWF itu akan mengempower dirinya sendiri, akan mengakumulasi, dan kita sudah tahu berita-beritanya bahwa di Timur Tengah sudah mulai tertarik untuk menaruh dananya di SWF, dan Pak Luhut Panjaitan juga sudah berkeliling ke Amerika mengundang Rockstone, Blackstone, yang itu kita tahu bahwa itu adalah perusahaan-perusahaan investasi raksasa di Amerika. Dan infrastruktur kita, proyek-proyek pemerintah itu sangat-sangat menarik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat jalan tol yang sudah eksis sekarang ini ya, kayak Cipali, kayak tol dalam kota Surabaya, tol dalam kota Jakarta, itu setiap hari selalu penuh gitu. Itu adalah pemasukan yang menggiurkan, dan hampir pasti hal yang sama akan terjadi dengan tol Trans Jawa yang sekarang ini orang banyak bilang sepi-sepi dan komplain dan banyak protes-protes seperti itu, karena mereka melihat masa depan dari masa sekarang gitu. Tidak bisa melihat bahwa ekonomi di-generate tidak instan gitu. Ada harus pertumbuhan multiplikasi yang menyebabkan pertumbuhan atau growth itu sifatnya pertumbuhannya logaritmik gitu.
Sekarang hubungannya apa dengan harga saham BUMN? Melihat prospek yang begitu bagus, saya yakin bahwa analisa saya secara fundamental, saham-saham BUMN tersebut masih terlalu murah. Kalau kita bandingkan antara harga market kapitalisasi dengan total ekuitasnya hanya sekitar 2 sampai 3 rata-rata ya, antara WIKA, PP dan sebagainya. Itu artinya apa? Harga sahamnya masih terlalu murah gitu untuk potensi yang segitu besarnya gitu. Dan prediksi saya, harga saham ini akan terus melejit, dan kita tahu bahwa belakangan memang sangat melejit. Itu kenapa? Karena di awal-awal infrastruktur dibangun itu banyak orang skeptis gitu. Ini apa, jalan tol nggak menghasilkan dan sebagainya. Begitu dia mulai berjalan dan tidak banyak kendala tentang finansial, orang mulai percaya, dan sekarang harga sahamnya selama setahun 2 tahun terakhir itu menanjak, sudah mulai logaritmik, dan itu akan terus berlangsung, berakumulasi sampai tahun-tahun ke depan gitu. Jadi kenapa saya rekomendasikan saham-saham BUMN kekaryaan, karena memang secara potensi sangat menarik sekali. Siapa yang tidak ingin mendapatkan penghasilan jalan tol yang operasionalnya rendah tapi pemasukannya tinggi setiap tahun, setiap hari gitu. Secara ekonomi sekarang ini size ekonomi Indonesia sangat besar dan punya potensi lebih besar lagi. Kenapa? Karena pendanaan mikro dengan mergernya Bank Syariah dengan bergabungnya Pegadaian dan pendanaan mandiri ke BNI itu mengenerate UKM ke depannya itu sangat masif sekali, dan itu sudah didesain oleh pemerintah dengan sangat bagus sekali. Itu sebabnya bahwa rekomendasi ini menurut saya sangat menarik, dan saya yakin sekali bahwa saham-saham BUMN kekaryaan akan naik ke depannya. Disclaimer-nya adalah bahwa ini hanya analisa. Ini seberapapun saya berusaha teliti dan melibatkan banyak data, banyak fakta, tetap saja analisa bukanlah fakta dan analisa bukanlah penghakiman gitu. Saya bisa mengatakan bahwa BUMN ini akan melejit, tetapi realitanya akan ditentukan, akan dijawab berdasarkan waktu, 2 tahun, 3 tahun lagi. Dan menurut saya itu nggak akan lama. Terima kasih sudah mendengarkan YouTube saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.